maunya di mana? Kamu maunya di mana? Lihat tidak ini. Ini nyambung ke ini dah. sana. Ini. Ya? Iya, maksudnya ini tapi masuknya kan sana. Belakang sini. Ini masuknya sini. Nah, sini itu bisa sampai sana. Ya. Selamat malam teman-teman kasih dalam Tuhan. Shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Yang hari ini datang dengan hati yang bersukacita, boleh abaikan tangan kita tinggi. Haleluya, berikan salam saya kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, ayo saya ajak untuk teman-teman bisa menyebar tidurnya, jangan bergerombol di satu tempat. Kita mau kenal satu sama yang lain. Dari Betani Nganjuk, dari Betani Mandi, dan semua yang hadir. Baik yang di belakang juga pojok, boleh maju ke depan, teman-teman. Baik, yang masih kerasanya dempetan sama teman-teman boleh geser-geser. Tempatnya luas kok, bahkan saat belakang masih aman, jadi nggak usah berdempet-dempetan. Silakan manfaatkan space sebaik-baiknya. Kalau misalnya kerasa dempet-dempetan, boleh mundur, boleh maju juga boleh. Ini juga untuk tempat duduk ya teman-teman. Ya gak apa, langsung aja ke geser ke kiri boleh, geser ke kanan boleh, atau langsung gabung jadi satu aja gak apa-apa. Jadi silakan ditata tempat duduknya. Oke teman-teman kasih dalam Tuhan. Ya mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Pada malam hari yang indah ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji Dia, memuliakan Dia, mengagungkan namanya, memasyurkan kebesaran yang hebat. Sebelum kita lagi-lagi menikmati hadirat Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan perlindungan yang sempurna Tuhan. Terima kasih buat pertemuan yang indah Tuhan, yang menganugerahkan pada setiap kami. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang perjalanan teman-teman kami dari Madiun datang ke tempat ini dengan perlindungan-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini saat ini bukan tanpa alasan Bapa. Engkau menginginkan kepada setiap kami lebih mengenal satu sama yang lain dan memberi kesatuan hati yang benar untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi. Tuhan kami yang berkuasa di atas segala-galanya, Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami nak memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus. Telah urapi setiap kami, telah menjamah setiap kami, telah berikan kami urapan yang baru Tuhan. Kami mau lebih lagi tenggelam dalam kuasa urapan-Mu Roh Kudus. Telah menjamah setiap kami, berikan kami semangat yang baru untuk lebih lagi memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu yang dahsyat dan kudus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam otoritas dan dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kami siap meninggikan Engkau dengan segenap kekuatan hidup dan hati kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sempurna Tuhanku. Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri tegakmu Tuhan. Kau beri tegakmu
jiwaku tenang, jiwaku tenang. Katakan daripadamu, daripadamu pertolonganku. Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Kau Allah yang kami percaya, Allah yang ku percaya, setiada berharap. Kau gunungkan punya kami Tuhan, haleluya. Bagai gunung batu yang takkan goyah, yang takkan goyah. Janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Lagi bersama kita mau katakan, Kau menerangi jalanku saat gelap datang, saat gelap datang. Berikan cahaya bagi jalan kami, beri cahaya pengharapan. Kau dekat setiap kami Tuhan, haleluya. Kau beri berkat-Mu saat ku takut, saat ku takut. Oh, beri kedamaian dan kekuatan. Katakan hanya dekat padamu
menjamah setiap kami. Responi lambatan Tuhan, terima lebih lagi. Dengan kita mengangkat pujian kita, pengagungan kita, suara kita sepenuhnya kita angkat untuk memuliakan nama Tuhan. Bebaskan roh setiap kita kekasih Tuhan. Dia rindu menjamah setiap kita. Mari kita menyanyikan Tuhan. Siapa untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau meninggikan Tuhan. Lebih lagi kita mau memuliakan, mengagungkan, memasyurkan kebesaran yang hebat. Haleluya, haleluya. Lebih lagi angkat suara kita. Lebih lagi masyurkan kebesarannya. Lebih lagi nyatakan ungkapan syukur kita kehadiran Tuhan. Haleluya. Mari senangkan Dia dengan segenap pujian kita. Mari senangkan hatinya dengan suara kita.
kasih Bapa, sebenarnya kami mau lebih lagi melompat meninggikan nama yang dahsyat, yang bisa memuji Tuhan lebih lagi bersama kita mau katakan amin. Yang bisa memuji Tuhan lebih lagi berlambaikan tangan kita tinggi. Haleluya. Siapa percaya bahwa pilihan hidup kita adalah mengikut Tuhan, yang percaya berlambaikan tangan kita tinggi sekali lagi. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik 3 kali dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes, kita memuji Kau Tuhan. Kau pilihan hidup kami dan masa depan kami. Haleluya. Mari akan pujian ini katakan, Kau Tuhan yang mulia. Yes. 1, 2, 3, go. Kau Tuhan yang mulia.
percaya Tuhan Yesus dahsyat, mari berikan tos ke kanan kiri, katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Yes, mari lebih lagi puji Dia, lebih lagi agungkan namanya, lebih lagi masyurkan kebesaran yang hebat. Karena Dia begitu baik dalam hidup setiap kita. Yang lebat bagi Tuhan, amin. Haleluya. Yes. Yeah. Let's sing together. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy and endurance forever. Say,
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik, Kau begitu baik Bapa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan memberikan terbaik dari pekerjaan Tuhan. Sambil kita mulai dari sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan atas setiap berkat anugerah mujizat yang kau kurniakan kepada hidup setiap kami. Dan minta Tuhan kami tidak memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Telah berkati setiap taburan kami karena kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Kami mau serahkan segala tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum dia terbaik untuk pekerjaan Tuhan, menyiapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita menikmati firman Tuhan yang datang kepada setiap kita pada malam
kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Kau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Teman-teman boleh kembali duduk. Thank you buat semua tim PAW, luar biasa. Ya, ketika kita sungguh-sungguh memuji-muji nama Tuhan, kami yakin ya bahwa bukan hanya Tuhan yang disenangkan, tapi juga itu mengimpartasikan, ya, menyalurkan semangat buat teman-teman kita yang lain. Ya, maaf, mungkin belum perkenalan, ya. Kalau teman-teman dari Madiun pasti kenal, tapi teman-teman dari Nganjuk perkenalkan lebih dulu. Saya Kak Melinda, ya. Manggil kakak saja, jangan panggil Oti-Oti, ya. Oke. Ya, sekali lagi boleh dong kasih senyum dulu kanan kirinya. Lihat saja yang dikasih senyum cuma teman-temannya yang biasa deh, yang biasa sudah sering ketemu. Iya. Coba dong yang ujung sana lihat dulu yang di sini, ya. Yang di sini lihat dulu yang sana, ya, lihat dulu. Nah, nanti waktu game atau waktu makan kenalan ya. Bener ya? Kau kan kenalan? Ya, sekarang kita fokus dulu untuk mendengar firman karena Kak Melinda ini berusaha cepat, ya. Berusaha cepat, ya. Teman-teman Madiun bisa kasih timer, ya. Oke. Tantang berapa menit. Shalom semuanya. Sambil menunggu persiapan, Kak Melinda ajak semuanya, yuk kita buka lebih dulu dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Iya. Puji Tuhan. Enaknya gini loh, kalau nggak ada LCD ya. Jadi begitu dibuka ayatnya, dikasih tahu gitu, semuanya buka Alkitab, walaupun Alkitab dalam handphone ya. Matius 5 ayat 14. Oke, sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu sama-sama katakan amin. Amin. Ya, kita mau baca bersama Matius 5 ayat 14, 3, 2, 1. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Amin. Ya, ayat ini muncul dalam hati Kak Melinda mengingat apa? Teman-teman saat ini kan sedang persiapan untuk masuk ke lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, ya kan? Di sekolah yang baru mungkin, atau bahkan yang di kota baru juga ada, ya. Nah, ada pesan firman Tuhan di sini adalah kamu adalah terang dunia. Ini bukan pesan atau berita yang belum pernah kalian dengar. Kami nggak tahu ya, percaya kalian juga pernah dengar berita ini. Nah, kita akan pelajari beberapa hal di sini ya. Menjadi terang dunia ada dua rumus sederhana aja. Hari ini yang Kak Melinda mau bagikan. Yang pertama adalah knowing, yang kedua adalah showing. Knowing dan showing, ya. Knowing, mengenal, mengetahui apa yang harus kita ketahui. Nanti kita pelajari. Kemudian showing, ya. Yang namanya terang itu dia harus menunjukkan terangnya. Kalau nggak gitu kita nggak tahu bahwa itu adalah terang. Oke? Ayat di bawahnya dikatakan bahwa terang itu harus ditunjukkan, nggak boleh ditaruh di bawah tempat tidur dan nggak boleh ditutup dalam gantang. Harus ditunjukkan. Nah, knowingnya apa nih? Selama puji-pujian tadi, kita di sini semuanya Kak Melinda yakin 100% adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Setuju? Benar ya? Nggak ada yang masih belum anaknya Tuhan Yesus di sini? Ada nggak? Sudah semua? Sudah semua ya. Siapa di sini yang yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangan. Haleluya. Itu keyakinan kita yang utama ya dalam pengikutan pada Yesus Kristus Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari ini Kak Melinda ingin menceritakan satu ayat ini yang menjadi pegangan Kak Melinda ketika
perjalanan mengiring Yesus. Ada banyak dalam Alkitab menjadi pegangan kita. Tapi ini yang selalu menguatkan saya. Apa itu? Kita baca bersama di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Wah, ini ayat favorit ini. Tapi bukan ayat yang ngetren, ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Siapa yang bisa membacakan dengan keras tanpa mic? Ada? Ayo, kita baca bersama-sama aja ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. 3, 2, 1. Sebuah pengenalan. Bukan hanya kamu tahu. Bukan hanya kamu tahu dari cerita orang atau dari buku sekolah minggu. Tapi sebuah pemahaman, bahkan pengenalan bahwa saya seorang yang berdosa. Karena Linda pun juga dulunya sekolah minggu sampai SMP, kemudian SMA, baru tahu apa sih alasannya Yesus harus mati buat aku. Ketika SMA baru Kak Meida tahu. SD sampai SMP hidupku tanpa Yesus itu nothing. Kepinginnya hidup baik, kepinginnya jadi anak yang baik, kepinginnya jadi anak alim katanya orang zaman dahulu. Nggak tahu lagi kalau istilah sekarang Gen Z gimana istilahnya. Jadi anak alim gitu ya. Katanya kalau anak alim itu justru anak cupu gitu kan. Tapi kenyataannya orang luar mungkin lihat alim gitu ya. Tapi hati kami udah tahu bahwa hidup sebagai anak tanpa Yesus itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dan satu kata, mungkin tidak ada orang yang munjuk, nggak ada orang yang bilang gini ya. Jadi kamu orang yang penuh dengan dosa. Ya mungkin nggak ada orang yang munjuk gitu ya. Melinda, kamu orang yang penuh dengan dosa. Nggak ada yang munjuk gitu. Tapi hati paling dalam itu Kak Melinda tahu. Aku anak yang berdosa. Ada banyak tindakan, ada banyak kata-kata kepada orang tua, kepada teman yang itu menyakiti hati mereka. Dan dari hati kecilnya Kak Melinda pun tahu itu juga pasti menyakiti hatinya Tuhan. Aku orang yang paling berdosa. Paulus berkata di dalam Roma, semua orang itu sudah berbuat dosa. Ketika ayat ini Kak Melinda tahu, Kak Melinda berpikir gini, ternyata kabeh wong bodoh. Semua orang sama. Semua orang itu pernah berbuat dosa. Bukan berarti Kak Melinda lega karena punya teman. Enggak. Jadi bukan berarti gini ya teman-teman ya. Aku orang berdosa karena aku tuh nyontek. Ya, jujur SMP tuh nyontek gitu kan. Nyontek ini aduh. Tapi nggak apa-apa. Satu kelas itu lo nyontek. Kalau satu kelas nyontek, gurunya diem aja. Gurunya pura-pura nggak tahu. Justru keluar dari kelas, kan aku nggak salah. Itu dosa bersama. Nggak salah dong. Itu waktu SMP. Tapi ayat ini berkata semua orang sudah berbuat dosa. Bukan berarti karena ada temannya berbuat dosa terus jadi nyaman duwe konco. Koncoku yo ngerokok kok, gak apa-apa lah aku ngerokok misalkan. Nggak apa-apa, temanku itu kalau pergi ke gereja itu selalu terlambat. Karena aku ada temannya terlambat. Bukan gitu. Semua orang sudah berbuat dosa. Itu justru menunjukkan kepada Kak Melinda bahwa kalau Kak Melinda ini orang yang sudah berdosa, berarti kedatangan Yesus
ke muka bumi ini untuk disalibkan dan menebus dosa-dosa Kak Melinda, itu adalah kenyataan, bukan hanya sejarah. Yesus betul-betul datang karena ada satu pribadi yang dia tuju. Yesus betul-betul datang karena ada satu pribadi yang sedang dia nanti-nantikan untuk membuka hatinya menerima penyelamatan darinya. Dan ketika kita menerima itu, firman Tuhan berkata apa? Penebusan dosa. Amin. Siapa di sini yang bersyukur karena kita menerima penebusan dosa dari Tuhan? Ketika Kak Melinda bersyukur seperti itu, Kak Melinda malu dengan dosanya Kak Melinda. Kenapa ya dulu waktu SMP nyontek? Maka pada saat SMA komitmen nggak nyontek. Pada saat kuliah komitmen nggak titik absen. Yang kuliah ingin tahu ya. Komitmen tidak bertindak yang mendukakan Tuhan, jujur, punya integritas. Sebuah komitmen yang lahir karena tahu bahwa saya sudah ditebus. Ketika kita sudah ditebus, maka kita tidak main-main dengan penebusan itu. Kita menghargainya. Nah, yang bahaya adalah, gimana? Kayaknya fokusnya ke sini soalnya. Cek ganteng nih gambarnya. Oke, ya. Jadi gini teman-teman. Saat engkau menyadari penebusan dari Tuhan karena dosa-dosamu itu sudah ditebus, artinya dosa-dosamu itu sudah nggak lagi diperhitungkan dalam hidupmu loh. Firman Tuhan berkata bahwa kita dikuduskan oleh pengorbanan Kristus dan oleh firman Tuhan. Teman-teman, orang yang hidup kudus bukan hanya orang yang hidup kudus bukan dinilai dari pada saat dia lahir. Banyak cara berpikir yang bukan dari firman Tuhan, yang berkata ketika bayi lahir maka dia nggak ada dosa. Bukan. Ketika bayi lahir dia sudah ada dosa. Dosa dari siapa? Adam dan Hawa. Dosa bawaan itu ada. Jadi semuanya sudah berbuat dosa. Nah, saat kita sudah dikuduskan, satu hal yang harus kita ingat adalah jangan pernah sombong. Ini Tuhan ingatkan kepada Kak Melinda, sampaikan. Anak-anak muda itu seringkali itu mengandalkan kekuatannya, dan yang namanya kesombongan itu kadang nggak kelihatan. Aku sudah tahu kok Ma, aku sudah tahu kok Pak. Papa sama Mama kan nggak ngerti gimana perasaanku. Ini sombong. Sebuah kesombongan tidak mau, ciri-cirinya tidak mau lebih dahulu mendengarkan dulu orang lain. Itu sudah sombong. Nah, firman Tuhan ngomong gini, semuanya anugerah. Kalian tahu nggak sih artinya anugerah itu apa? Sesuatu yang diberikan padahal kamu nggak layak. Itu anugerah. Diberikan kepadamu padahal kamu nggak layak akan itu. Jadi kalau kita nggak layak terima itu, ngapain kita sombong? Aku udah pelayanan. Kalau sama teman-teman sekolah gitu ya, aku tuh nggak pernah nyontek. Aku tuh belajar rajin. Aku tuh selalu dengerin guru. Aku selalu duduk di depan. Ada temennya tanya, Mel, tadi itu Bu Sri itu bilang apa sih? Katanya itu ya, kalau di Kalimantan itu ada tambang apa sih? Kamu sih nggak mau dengerin. Makanya toh, jadi orang itu, jadi anak itu ingat orang tuamu tuh sudah biayai kamu ceramah sama temannya.
dengerin itu guru itu ya, makanya ya kalau kamu nilainya jelek itu ya salahin gitu, salahin dirimu sendiri, jangan salahin siapa-siapa bla 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 bla. Kira-kira kalau seperti itu teman-temanmu senang enggak sama kamu? Teman-temanmu kira-kira senang enggak berteman sama kamu? Enggak senang. Walaupun kita sudah dibebaskan dari dosa, tapi ingat dosa yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan benci itu adalah kesombongan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar akan namanya sombong. Nggak bisa, aku ini kan pelayan gereja, main musik. Kalau kamu mau kerja kelompok sama aku, harus ikuti jadwal aku main musik. Temenmu yang bukan orang Kristen mikir, cek sombongnya ki wong gereja. Sebetulnya bisa dengan kata-kata yang lebih baik. Bilang, ini justru jadi kesaksian kalau kita ngomong sama teman kita. Guys, maaf ya, aku ngerti kamu kan sudah ngatur jadwal, semuanya kan sudah diatur jadwal. Tapi ini kebetulan aku harus ambil bagian dalam tim musik. Coba dong minta tolong di reschedule ya, bisa kan? Tolong ya. Kan enak kalau ngomong seperti itu, bener nggak? Jangan terus tiba-tiba hilang. Nah, ghosting ini anak-anak Gen Z ini. Iya, siapa yang hobinya ghosting? Waduh, udah tugasnya, udah timnya gitu kan, tiba-tiba hilang gitu ya, nggak ada kabarnya gitu kan. Ditanyain diem aja, terus bilangnya apa? Ya kamu kan harus ngertiin aku. Aku ini diajak sama papaku ini pergi, lah kamu kan harus nurut sama orang tua, kan aku nggak bisa bantah mereka. Ya bener sih, kita harus taat sama orang tua, tapi kita belajar jangan sombong. Ini sebenarnya ini cara komunikasi, ilmu komunikasi ya. Tapi dari hati yang paling dalam itu yang kami ingatkan apa? Akarnya itu kesombongan, teman-teman. Akarnya itu sombong. Diingetin sama orang tua, diingetin sama teman, kita bilangnya oh gak kok ora, aku gak kayak gitu. Bantah dulu, bukan dengerin dulu. Nah, yang kedua nih, sombong yang kedua itu minder. Minder itu sama sombong sama aja. Siapa di sini yang masih merasa minder dengan teman-temannya? Kak Menda tuh sering loh merasa minder, sering banget. Tapi yang Kak Menda pegang itu gini ya, Yesus sudah menebus aku. Hidupku bukan milikku sendiri kan, setuju ya? Hidupku bukan milikku lagi. Jadi kalau ada sebuah kesempatan orang lain minta tolong, kalau aku minder terus bilang, sorry aku nggak bisa, aku nggak mau, aku malu. Artinya apa? Kita ingin orang lain melihat aku. Paham di sini? Kita takut orang lain melihat aku. Padahal yang harus kita lakukan, kita ingin orang lain melihat Yesus di dalam hidupku. Paham? Aku nggak bisa, ya aku nggak bisa. Bilang sama temenmu, sorry kalau yang ini aku belum menguasai, tapi aku mau belajar. Aku mau belajar karena aku tahu kalau bersama Tuhan aku bisa. Gitu loh. Setuju? Di sekolah, di pergaulan, apapun, di pekerjaan, ya. Biar orang lain itu melihat saat aku nggak mampu, Yesus itu yang memampukan hidupku. Amin. Setuju? Tapi ya tanggung jawab, benar-benar belajar. Kalau nggak gitu itu ketua musik itu bingung gitu. Loh, pasti nggak dipelajari. Sorry bro. Iya, soalnya kami udah sering gitu tuh sama
musik bisa itu tukang musik itu ya. Cek, adamu lari kemana aja? Iya, tak pelajari. Sampai detik ini tuh mau ngomong terang-terangan dan memutuskan untuk aku nggak bisa nyanyi, aku sudah nggak usah WL, nggak usah singer, itu nggak berani teman-teman, nggak berani. Kenapa nggak berani? Ini ya, mungkin lain kali akan kita teman-teman ada yang ngajari lewat pengajaran firman. Pelayananmu, ibadahmu, perhatikan, kamu bisa datang kepada Yesus, kamu bisa datang kepada Allah dalam ibadah yang kudus, kamu bisa datang ibadah. Harganya itu adalah darah Yesus. Harganya itu loh. Jadi jangan sampai kita ini gampang banget menolak pelayanan, gampang banget menolak kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Yes, oke. Sebentar lihat jamnya. Oke, kita masuk part 2. Yang kedua adalah showing. Sudah bisa? Oh, nggak bisa. Atau dipindahin ke laptopnya, bisa? sedang diusahakan. Ya, showing. Oke, kita baca bersama dalam Efesus 5 ayat 8. Kasih waktu maksimal 20 menit lagi ya. Showing, Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Sudah dapat? 3, 2, sudah dapat semua? Oke, 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang setuju katakan? Amin. Anak terang atau anak gelap? Gelap atau terang? Kita tahunya dari mana? Coba. Kalau anak terang itu tahunya dari mana? Coba yang sebelah sini, kelompok sebelah sini. Kita tahu kalau seseorang itu anak terang. Tahunya dari mana? Firman. Ya, maksudnya gini. Saat kamu lihat temanmu itu adalah anak terang. Kamu tahunya itu dari mana kalau dia adalah anak terang? Sifat perilaku. Nggak yang lain? Nggak ya, benar-benar dari sifat dan perilaku ya. Coba yang sebelah sini ya. Kamu tahu seseorang itu atau teman-temanmu itu adalah anak-anak dalam kegelapan. Tahunya dari mana? Soalnya gak diterang. Coba. Dari mana? Iya, benar ya. Kita tahunya dari sifat dan perilakunya ya, ketahuan dari buahnya. Firman Tuhan berkata seperti itu. Nah, gelap dan terang itu berbeda. Setuju? Ada 2 poin di sini yang kami ingin sampaikan. Yang pertama adalah hidup yang berbeda. Kita tahu seseorang itu terang dan yang satunya gelap karena hidupnya beda. Sifatnya beda, perilakunya beda, cara berpikirnya beda. Setuju ya? Berbeda. Nggak bisa ya? Sekitar pikir bisa? Ini saya Yesus. Oh, belum? Kalian tahu ini nggak? Yang sering ngikutin TikTok. Tahu AB Cekut nggak? AB Cekut. Tahu ya? Kalian tahu nggak AB itu dibully sama siapa? Ini nih, Hamida tuh penasaran itu kayaknya. Ini kenapa sih gitu kan? Ini. Ternyata ada yang mengulas cukup detail.
TikTok hewan. Tapi ada video update di situ. Bahkan netizen yang komen itu gak pantas buat anak kecil. Dari situ fans Abi gak terima. Tapi netizen lain malah hujat Abi dan banding-bandingin dengan Aldi. Aldi adalah seorang content creator juga. Tapi mirisnya kata-kata yang dipakai di kontennya itu kurang sopan atau cenderung kasar. Anehnya banyak netizen yang mengegodain hal tersebut. Jadilah fans Abi dan Aldi saling serang. Banyak pro kontra tentang kasus ini. Banyak netizen yang mempertanyakan kenapa anak kecil harus terpapar kata-kata kasar. Tapi gak sedikit juga yang merasa bangga karena netizen ada yang menanyakan gimana kalau asuh dari Aldi ini, tapi malah Abi yang dibully. Dan sedikit juga yang mempertanyakan kenapa Abi dan Aldi ini sama-sama dibully padahal mereka masih sama-sama kecil atau balita. What do you guys think about this? Comment down. Jadi itu Abi, namanya anak kecil ya kan, ngomong pelo, gak jelas tuh kan. Nah, seringnya itu kan ayahnya bilang gini, tolong ambilin remote control. Ya, remote control. Tapi dia kan masih pelo, kalian tahu kan? Oke, dia anak kecil. Bagi kita yang paham, ya, bagi kita yang paham, apa yang dia lakukan tidak ada maksud apa-apa. Tapi yang satunya yang namanya Albi, kami dia sempat lihat, coba sih bocah iki gitu kan. Ternyata sedikit-sedikit dia tuh bilang motit, sedikit-sedikit bilang antit, sedikit-sedikit meso. Perkataannya dari kecil itu sudah berbeda. Ya. Dari kecil aja sudah bisa dilihatin dong bedanya yang mana. Ya. Nah, maka dari itu dari pergaulan kita harus tahu kalau kata-kata kita itu kotor, kata-kata kita itu kasar, orang lain loh yang menilai kita. Kamu anak terang atau anak gelap. Nah, kemarin tuh Kak Meda ketemu sama oma-oma gitu kan, di Semarang ketemu sama oma-oma. Oma-oma tuh bilang gini, iya asik, kita itu zumba bareng gitu kan. Kita ini yes line dance bareng, asik-asik. Tapi itu kalau saya ketemu sama kelompoknya cici-cici itu, aduh, aku nggak bisa melok ngomong. Memang kita cewek-cewek semua, tapi aku nggak bisa keluar kata-kata seperti itu dari mulutku. Setelah kita cerita punya ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu seorang anak Tuhan yang taat beribadah dalam sebuah gereja dan juga pelayanan di sana. Kalau kamu hidup di dalam Tuhan, pasti ada yang mengontrol perkataanmu. Ya, amin? Amin? Ya, jangan sok-sok jangan sok-sok polos seperti Abil lo ya, sok polos ya, jangan lo ya. Ya. Oke, yang berikutnya ini Kak Meda mau, ini kalau ini sih Kak Meda penasaran karena sebenarnya nggak ngerti apa-apa sih. Pernah main game ini enggak? Oh itu violence. Pernah game ini enggak? Oh itu ada sing bawah sing VGA kan dia kasar. kayak sing itu Games yang ini. Kalian itu lebih tahu sebetulnya games apa aja yang dia sebutin. nah ini Bisa nggak baik? Ya pertanyaan kami adalah gini. Anak sekecil ini ditanya sama mamanya, ya. Games ini gimana? Dia bisa cerita, dia bisa menganalisa. Game yang ini itu nggak baik, game yang ini nggak apa, game yang ini tuh nggak benar-benar nggak boleh dilihat, mempengaruhi dia sampai nggak bisa tidur. Dia bisa cerita seperti itu. Anak sekecil ini. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan teman-teman di sini? Kalau ada game yang itu nggak baik atau apapun aplikasi yang itu nggak baik, kira-kira bisa nggak kita itu
berkata bahwa aku nggak mau main game itu. Dia ditanya sama mamanya, lah kamu main itu enggak? Aku main pakai stepnya temanku. Ya benar seperti itu. Karena mungkin di rumah diawasin sama orang tua, tapi temennya main game itu dia main pakai stepnya temennya. Nah, anak-anak Tuhan, kamu harus hidup berbeda, ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang terang? Kalau itu kamu lakukan terus-menerus, hal yang jelek itu akan mempengaruhi hidupmu. Oke? Ya. Coba dibukain yang itu, yang dari motivasi. Perhatikan ini ya teman-teman ya. Jadi gini, ketika kamu jadi anak Tuhan, anak terang, yang berubah itu dalam hidupmu, yang berubah itu adalah rohmu. Rohmu itu mengalami perubahan karena Yesus. Orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu itu sudah diubahkan. Dikatakan sebagai bait Allah, Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Tapi ingat, untuk kamu bisa berubah atau berbeda, punya sebuah perbedaan, bukan hanya roh teman-teman, harus ada proses. Dari mana? Yang pertama adalah dari motivasi hati. Ya, dari motivasi hatimu. Itu penting. Pelayanan motivasi hatimu apa? Deketi cowok, deketi cewek. Motivasi hatimu apa? Ya, aku deketi si Aceh. Kenapa? Ia ganteng. Boleh. Aku deketi si Aceh. Kenapa? Iya Aceh, aku tuh gak seneng sama temanku. Temanku tuh juga deketi si A. Kan daripada nanti dia jadi sama temanku itu, mending kan sama aku, nikung. Bahaya kalau gitu. Nah, kami yakin di tempat ini gak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Beneran. Coba ini pegang dulu temennya kanan kiri itu, bilang gini, kita sohib ya, kita bestie ya. Beneran lo ya, sohib bestie ya gitu. Lu cewek lah podo-podo sukanya apa cewek? Ya, yang adil, jujur ya kan, sama-sama memperebutkan si doi. Ini guys, motivasi hati itu menentukan. Sekalipun kamu dapatkan itu, apa yang jadi keinginanmu, kalau motivasi hatimu salah, yang kamu dapatkan itu tidak akan bertahan lama. Ya, kepingin ranking di sekolah, juara, dapat nilai bagus, oke, bagus. Tapi kalau motivasi hatimu salah, maka yang berikutnya cara berpikirnya juga salah. Kalau motivasi hatimu salah, cara mikirmu itu juga akan dipengaruhi hal-hal yang keliru. Tak akali aja deh, supaya penelitianmu ini disetujui oleh guru. Nah, cara berpikir udah keliru. Ini aja deh, supaya dia ini lebih senang sama aku fitnah dia supaya benci sama si dia. Cara berpikirnya keliru. Cara berpikir yang keliru lagi itu apa? Kalau dia aku dapatkan, aku akan mendapatkan seluruh dunia. Hidupku sudah cukup dengan dia. Wah, itu cara berpikir yang salah guys. Gombal itu namanya. Nah, gitu. Cara berpikirnya kalau salah, kamu akan kecewa. Katakan sama-sama. Kecewa. Hati ini salah, cara pikirnya salah. Yang kamu memang dapat, tapi suatu saat akan kecewa. Ya. Berikutnya, kalau cara berpikir salah, sikapnya juga salah.
Sama mantan tuh bisa nggak sih tetap berteman? Kayak dia yang paling dekat kalau masih. Contohnya kalau tanya sama nggak namanya. Kalau sama mantan tetap bisa berteman nggak ya? Ngeri cek, aduh, gimana hatinya sudah kecewa, disakiti, Nah gini, sikap ya guys, sikap, sebuah sikap itu ditentukannya itu sebetulnya dari cara berpikir, bukan dari hati sebetulnya. Mulainya memang dari hati, tapi kalau hatimu benar, cara berpikirmu benar, sesakit-sakitnya hatimu, cara berpikirmu itu yang akan menentukan sikapmu. Beneran loh. Sesakit-sakitnya hatimu masih sakit, masih lorong, tuh kayak dihujam 1000 anak. Tapi kalau cara berpikirmu itu dalam Tuhan mengampuni, maka sikapmu tuh bisa berubah untuk mengampuni. Sikapmu itu akan menunjukkan bagaimana orang yang mengampuni. Next, perbuatanmu juga akan menunjukkan itu. Dan perbuatan yang terus-terus dilakukan, mengampuni ya, mengampuni orang tua, kecewa sama orang tua, kamu mau mengampuni, aku mau belajar Tuhan, punya sikap hati yang mengampuni. Gimana salah satu contohnya? Tetap mendengarkan orang tua sekalipun orang tua itu ngomel-ngomel, misalkan. Kamu lakukan terus, perbuatan itu kamu lakukan terus, yang jadi adalah kebiasaan, akan terbiasa. Tanpa mikir, kita tuh terbiasa untuk bisa mengampuni. Kita terbiasa untuk bisa memahami orang tua. Kita terbiasa untuk bisa memahami bestinya kita. Next. Dan akhirnya akan muncul yang namanya karakter. Ya, contoh gini. Kamu tahu orang itu penipu. Penipu, berarti orang yang suka nipu. Betul ya? Karakternya adalah penipu, ya. Maksudnya karakternya adalah orang yang suka nipu, tidak jujur. Kalau karakternya dia tidak jujur. Tindakannya dia sehari-hari apa kalau dia penipu? Udah terbiasa nipu, setiap hari nipu. Kita tahu kamu tuh penipu karena dia terbiasa nipu, gitu kan? Karena perbuatannya itu nipu. Kok dia bisa nipu? Ya karena setiap kali dia itu minta pembenaran, ingin dibenarkan, dia nutup-nutupi dengan kata-kata tipuan, tidak jujur, bohong, kan gitu. Paham ya di sini ya? Cara berpikirnya keliru. Supaya aku diterima, supaya orang itu bisa memaafkan aku, gak melihat kalau aku ini jelek, aku pura-pura baik. Cara mikirnya wes keliru. Setuju? Terus motivasi hatinya pasti salah. Ya, sama anak Tuhan. Kalau anak terang, motivasi hatimu benar, cara berpikirmu akan benar, sikapmu juga akan benar, perbuatanmu, kebiasaanmu, dan karaktermu akan menunjukkan karakter Kristus. Guys, karakter itu tidak bisa terjadi hanya sehari dan 2 hari. Orang bisa melihat, Evelyn, kamu anak Tuhan, punya karakter apa? Jujur. Itu terbukti bukan dari sehari 2 hari. Rajin, namun anak yang rajin, ya kan? Nah, oh kamu itu teman ini habis. GG, Abi, pokoknya. Oke, teman, ya mau dengerin, suka mendengarkan, ya. Itu teruji tidak 1 hari 2 hari, tidak seminggu 2 minggu. Namanya karakter itu justru teruji saat ada masalah. Katakan sama-sama, ada masalah. Ada
yang banyak. Ada masalah? Ya, saat ada masalah, justru bersyukur karena di situ Tuhan sedang menguji karaktermu. Amin. Yes. Yang suka marah, saat ada masalah di situ karaktermu diuji. Sudah sabar atau masih suka marah? Oke? Ya. Yang kedua, menjadi teladan, guys. Jadi kalau tadi itu kamu harus berbeda. Tapi yang kedua Kak Menda inginkan kita ini tadi itu lagunya bagus ya. Dari generasi kepada generasi. Orang-orang sekitarmu tuh butuh keteladanan. Teladan. Ada sesuatu yang sedikit berbeda kalau bicara teladan. Berbicara teladan tuh gini teman-teman. Gini sorry. Kalau kamu cuma nunjukin sebuah perbedaan, gimana ya? Oke gini deh, Cemel gini ya. Kalau Cemel hari ini katanya Kak Erik itu pakai baju kok sobek-sobek, gitu kan? Pakai baju seperti ini ya di Madiun mungkin belum pernah lihat Kak Mela pakai baju gini, wah mungkin. Oke, pakai baju seperti ini kan? Kak Mela kan seperti ini ya. Itu berbeda dengan hari-hari biasanya. Kalau di WL otomatis pakainya jas hitam, ya lebih keren mungkin. Ya. Ini kami menunjukkan perbedaan, ya. Tapi kalau keteladanan, you mau nyontoh juga pakai baju kayak gini. Pertanyaannya, kalian mau nggak kalau sama-sama pakai baju kayak gini? Hah? Mau nggak? Nggak mau, nggak mau gitu kan? Paham ya? Keteladanan itu butuh proses lebih lagi loh. Jadi kalau tadi lagunya generation to generation, guys, nganjuk ini Kak Meda kasih acungan jempol. Karena kalian yang sudah di luar kota tetap mau datang ke tempat ini dan kalian mengimpatasikan buat adik-adik. Jangan putus asa karena keteladanan itu butuh waktu. Ya. Dan firman Tuhan rindu supaya anak-anak muda itu memberikan teladan. Nah, di sini juga yang di Madiun ini, ya kan? Kalian yang di sini nih rata-rata kan yang sudah 2 tahun, 3 tahun ibadah di Madiun. Sebentar lagi adik-adiknya yang kelas 6 naik SMP. Mereka lihat keteladanan, nggak bisa instan. Kamel nyanyi itu harus semangat, tadi singer, WL, musik semuanya semangat. Yang di bawah haleluya, haleluya. Ya sudah semangat sih. Tapi coba gitu ya. Kalau yang datang di sini itu bocil-bocil gitu. Bocil-bocil gitu ya, teman-teman yang lemong gitu kan ya. Cuman gini doang. Tepuk tangan gitu ya. Atau main handphone lari-lari itu seperti adiknya di situ kan masih kecil gitu, lari-lari gitu kan. Guys, dia tidak mau langsung niru loh. Kamu yang semangat di mimbar itu tidak bisa langsung niru, ya kan? Tapi keteladanan itu butuh waktu. Lakukan terus dan terus. Sambil apa? Keteladanan itu, ya. Orang itu bisa meneladani kita, itu butuh relation. Kata-kata masalah relation. Relation tahu nggak? Hubungan ya. Lu siapa, gue siapa, kok aku mau ngikut kamu? Bener gak? Ya, Kak Melinda ini siapa kok disuruh-suruh pakai baju kayak gitu? Tapi coba yang datang di sini, sopo ya? Limin Bona. Kalian tuh siapa yang ini ya? Kalau zamannya Cemel dulu itu Tom Mingse. Tahu nggak Tom Mingse? Cowok rambutnya gondrong semua. Itu semua cowok rambutnya gondrong semua gara-gara Tom Mingse, you know. Ada nggak yang seangkatan saya? Tom Mingse, F4.
Itu rambut tuh bisa gondrong semua. Cowok-cowok tuh rambutnya gondrong semua. Lihatin Tom Ningset. Saat kamu punya relasi, kamu punya hubungan, kamu tuh kepingin tahu siapa sih kamu, siapa sih leaderku, siapa sih teman-teman sepelayananku, siapa sih teman-teman setimku multimedia. Oh, teman-teman setim multimedia tuh anak-anak yang rajin-rajin kalau dengar firman itu sungguh-sungguh. Saat ada orang baru datang ke sana, wah, mereka sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Haleluya. Siapa sih tim-tim yang ada di pemain musik? Oh, mereka itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, cari waktu dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Mereka cari tahu, sharing. Kamu yang ada di sini sharing kan, cerita ya. Guys, ini Kak Minda kasih tips ya. Kak Minda kasih tips ya. Ini kalau nadanya ini kesini. Kamu tahu nggak? Semalam itu pada saat aku nyembah Tuhan, Tuhan kuatin aku loh. Tuhan kuatin aku bahwa hari ini tuh pasti Tuhan tuh buka jalan buat masalahku. Kamu cerita seperti itu buat orang baru dalam timmu. Itu membuka sebuah kesempatan keteladanan. Nah, kalau dalam tim ngomongnya gini, yuk mari ya main musik, kita latihan selesai ya. Oke. Ya udah, habis itu apa? Ya habis lah ngegame. Gimana? Ayo, war. Ayo, war. Boleh nggak? Boleh sekali-kali. Tapi kok pertanyaannya, keteladanan apa yang akan kamu tunjukkan untuk generasi berikutnya? Itu loh. Itu aja. Yes. Yang PAW juga sama, yang single WL. Kami udah rindu sih. Kita tuh bisa memberikan keteladanan, ya. Mungkin saat ini belum kelihatan hasilnya, tapi keteladanan ini seperti kamu nabur benih. Suatu saat, Thea kuliahnya di luar kota, Elsa kerja di luar kota, dan di sana dipakai Tuhan pelayanan, dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa muda, ya, dan Tanju juga sama. Amin. Oke, ini aku udah berapa menit ya? Oke, yang terakhir aja yuk kita buka ayat penutupnya aja sambil PAW boleh naik. Yang bisa nyalain enggak ya? Video terakhir. Sebentar ya, ada satu video ini. Ini nggak tahu kalian sudah pernah lihat atau belum ya? Satu video ini. Coba teman-teman sudah pernah tahu nggak video ini ya? Maksudnya kalau nggak tahu? Ya kalau lihat TikTok itu loh, kalian tahu nggak? Gak bisa kan? Hah? Nggak bisa ya? Gak bisa. Kalian tahu gak ini ya? Belum pernah lihat video ini? Pernah? Siapa yang pernah? Gak semua pernah ya? Guys, perhatikan sebentar. Nanti kalau kalian lihat di TikTok, mungkin bisa carilah. Ini intinya anak remaja yang menghina, mohon maaf ya, korban di Palestina. Gini guys, kami tidak bisa nyalahkan mereka. Itu karena kebiasaan, ya. Cara berpikirnya sudah salah, caranya bersikap sudah salah, kebiasaannya salah, sukanya menghina orang lain. Tiba-tiba
meledak gara-gara sosial media. Seluruh dunia tahu bahwa dia ini sikap karakternya seperti itu. Guys, sekarang ada sosial media. Seluruh dunia itu gampang sekali tahu bahwa kamu itu punya sikap dan karakter Kristus atau tidak. Yes. Jangan kalau tiba-tiba hidupnya dihujat oleh seluruh dunia. Yang mungkin bagi anak-anak itu guyonan biasa. Anak-anak nggak ngerti kalau itu salah. Kenapa nggak ngerti kalau itu salah? Ya karena dia nggak punya mindset yang benar, nggak punya cara berpikir yang benar, nggak punya sikap yang benar dan seterusnya. Ya kita baca ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 16. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Ya. Ya, kami itu sangat bersyukur karena sering dengar cerita sharing tentang Asher. Bagaimana Asher dalam pencariannya untuk sekolah, SMA ya, SMA bahkan kuliah selalu melibatkan Tuhan. Ya, itu luar biasa banget. Asher bisa cerita sebentar Asher? Buat teman-teman Madiun 5 menit boleh? Maaf ya, karena ternyata sudah jam segini. Maksudnya mau kasih dia setengah jam. Oke, shalom teman-teman. Ya ini di dalam briefing ya. Oke teman-teman, bisa ditolong di time apa itu stopwatch 5 menit. Beneran? Oke teman-teman, kalau nggak gitu ya bisa. Oke, jadi dimulai dari sekarang ya teman-teman. Oke, jadi mau share tentang gimana Tuhan selalu menyertai saya, share dari SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan SD juga. Jadi setiap jalur yang saya tempuh itu Tuhan Yesus pasti selalu turut campur tangan. Karena apa? Karena tanpa Tuhan semua itu gak akan terjadi. Tanpa Tuhan gak akan ada acara sekarang. Karena dari SD itu cari sekolah, karena itu sempat pindah sekolah juga karena ada satu dan lain hal. Dan waktu pindah sekolah itu juga hal yang sulit karena pindah di kota yang sama, dan kalau di Nganjuk itu misal pindah ke kota yang sama itu agak dipersulit gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu menyatakan cara-cara yang tak terduga sehingga saya bisa pindah sekolah itu waktu SD. Bahkan untuk SMP itu ada peraturan baru, ada masa percobaan waktu itu ketika SMP tiba-tiba ada tes buat masuk, padahal sebelumnya cuma nilai dan remaja gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai yang awalnya agak pesimis bisa lolos atau enggak untuk tes ini. Puji Tuhan bisa hingga sampai SMA juga. Itu sempat shock karena waktu itu kan ada kebijakan baru kalau semuanya pakai zonasi. Tapi ternyata rumah saya itu di sini tapi nggak bisa ikut zonasi di SMA 2, itu salah satu SMA favorit di Nganjuk yang dekat sini sebenarnya. Tapi nggak bisa ikut karena kakak saya ada di rumah nenek, itu lumayan jauh dari sini, mungkin 8-9 km. Jadi kalau zonasi jelas kalah sama yang lain-lain. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan jalannya, ada jalur lain yang bisa saya ikuti. Dan secara manusia itu mustahil saya bisa masuk karena kuotanya tuh sedikit. Dan saya kenal ada saingan-saingan saya itu yang apply juga di SMA yang sama. Dan kalau secara perhitungan saya itu udah kuota untuk saya itu nggak bisa karena udah full diembat sama mereka yang nilainya jauh lebih tinggi dari saya. Tapi puji Tuhan ketika pengumuman ternyata ada nama saya tertulis sebagai siswa yang lolos untuk masuk ke di SMA 2 di sana gitu. Dan puji Tuhan itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan juga sampai kuliah juga, kuliah itu benar-benar waktu UTBK kemarin itu sempat shock juga waktu lihat soalnya, karena di luar kisi-kisi ada beberapa hal yang ada beberapa materi yang diujikan tetapi itu nggak ada di kisi-kisi awal. Bahkan
soalnya juga itu nggak sesuai sama yang tahun lalu, karena tiap UTBK pasti kan kita acuannya tahun lalu ada sekitar 10 sampai 15 soal, tapi waktu kemarin saya UTBK itu sampai 20 soal, dan itu kayak kita mengalokasikan waktu di tiap soalnya itu sangat-sangat shock juga, karena kita kan latihannya misal 15 soal dalam 60 menit kan mungkin 4 menit lah satu soal, tapi karena tiba-tiba soalnya lebih dari apa yang udah kita latihkan, ya kita mau nggak mau harus adaptasi dengan cepat. Dan puji Tuhan waktu itu jujur saya nggak bisa jawab semua soal, ada beberapa tapi kurang maksimal. Dan puji Tuhan waktu lihat pengumumannya, puji Tuhan juga Tuhan selalu menyatakan penyertaannya, perlindungannya, dan saya bisa lolos ke univ di saya tuju, meskipun itu pilihan 2, tapi saya percaya itu yang terbaik. Dan Tuhan tunjukkan juga ada hal yang luar biasa yang saya dapatkan di tempat saya sekarang, yang mungkin belum tentu bisa saya dapatkan di ketika saya ambil di pilihan pertama, ketika saya ditempatkan di pilihan pertama saya. Jadi memang Tuhan itu selalu mengatur yang terbaik untuk kita, karena si Tuhan. Jadi misal sekarang tampaknya apa yang ada di depan mata kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi tunggu aja waktunya Tuhan, karena setiap hal dalam hidup kita itu punya timingnya masing-masing. Mungkin bagi sekarang tampaknya biasa-biasa aja, tapi tunggu aja nanti waktunya Tuhan, pasti Tuhan bakal memberikan sebuah hal yang itu tuh nggak bisa diterima sama logika kita, perhitungan kita, itu semua nggak masuk, karena Tuhan punya perhitungannya sendiri. Dan juga bonus ini, puji Tuhan juga dalam nggak cuma sekolah, dalam hal pekerjaan pun juga pasti Tuhan yang mengatur semuanya. Dan puji Tuhan salah satu penyuduan saya dari dulu SMP, kalau bisa kerja sambil kuliah sambil kerja buat yang membantu orang tua, dan ada hal yang harus diwujudkan setiap mimpi-mimpi itu. Dan puji Tuhan juga nyatakan yang mana ini yang saya maksud sebelumnya. Kalau misal saya ada di tempat pilihan pertama saya bisa aja nggak bisa kerja sekarang, karena emang di univ itu sangat padat jam kuliahnya, tugas dan sebagainya. Tapi ketika saya ditempatkan di pilihan kedua saya ini, mungkin bukan pilihan awal, tapi itu yang Tuhan pandang terbaik untuk saya. Jadi saya bisa mengerjakan hal yang lebih sustainable ke depan. Kalau kuliah memang kan jangka waktunya mungkin 4 tahun. Nah, tapi kalau bekerja itu kan bisa sampai lama. Nah, jadi puji Tuhan, setiap hal yang saya lalui dari kehidupan saya, Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi. Dan kalau Tuhan bisa melakukan itu dalam hidup saya, pasti Tuhan juga bisa, dan lebih bisa lagi menyatakan setiap penyertaannya di dalam hidup teman-teman juga. Yang penting tetap selalu setia untuk mengandalkan Tuhan, dan tetap utamakan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Selalu berdoa dalam apa yang mau kita usahakan, karena Tuhan pasti dapat mengadakan hal yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan bersama Tuhan semuanya pasti berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan harapannya kita. Oke, kita akan tutup, terus mungkin langsung tutup, minta tolong Bu Tami tutup berkat, habis itu mungkin bisa game dan seterusnya gitu aja ya. Bentar, boleh dong mati berdiri. Oke, semua bersuka cita malam ini, amin. Silakan pemusik WL bisa naik ke mana? Iya, naik ke tempat masing-masing tentunya. Ya, puji nama Tuhan. Tentunya semua anak-anak muda malam hari ini sudah diberkati, khususnya juga di dalam pujian penyembahan. Semua boleh menikmati hadirat Tuhan, dan terus jadilah anak muda yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, amin. Anak muda yang selalu mengandalkan Tuhan, yang mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam segala hal, saudaraku ya. Maka engkau akan melihat dan mengalami bagaimana kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, hal-hal yang tidak terduga itu Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Dan tadi kita sudah dengar firman Tuhan, mari lakukan, karena kita tahu bahwa di masa-masa sekarang ini ya, pergaulan dan lain sebagainya, kalau kita nggak waspada, kita bisa keluar dari kebenaran. Tetapi mari kita mau tetap menjadi anak muda yang seperti pujian yang tadi juga sudah kita nyanyikan, tidak kompromi ya. Tadi semua menyanyikan, tak ingin iya, bukan tak ingin kompromi ya, tak ingin kompromi saja jangan ya. Dan percayalah, semua yang
hadir malam ini menjadi anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan sejati menyertai hidupmu semuanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya akan ajak anak muda sebelum kita masuk dalam doa. Mari kita akan bersama serukan Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Katakan itu dengan sungguh-sungguh anak muda remaja. Karena ketika engkau terus berjuang dalam segala hal, melibatkan, mengikut sertakan, mengandalkan Tuhan, selalu ada dalam hadirat Tuhan, dan kau memperkatakan iman, memperkatakan apa yang kau inginkan, maka itu pasti terjadi. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa itu pasti menyatakan hal yang luar biasa dan terbaik di dalam hidup kita semua. Yuk, hitungan ketiga ya, kita akan sama-sama serukan perkataan iman ini. Dan percayalah, pulang dari tempat ini kita semua, bahkan saudara semua anak muda remaja, menjadi anak-anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Yesusku luar biasa, hidupku pasti akan. Di dalam ibadah Yud malam hari ini, dan biarlah anugerah kasih Tuhan semakin dilimpahkan dalam pribadi lepas pribadi kita semua. Percayalah anak muda yang dicintai Tuhan, engkau tidak pernah sendiri menghadapi segala kehidupan ini. Mari teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang memilih sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun ketika engkau membawa hidupmu semakin lebih lagi kepada Yesus Tuhanmu, tidak lepas dari segala tantangan, tidak lepas dari segala persoalan masalah, bahkan mungkin engkau bisa dijauhi oleh orang-orang yang melakukan dosa. Tetapi jangan takut saudaraku, tetaplah mengambil pilihan dan keputusan menjadi anak muda yang tetap hidup takut akan Tuhan, hidup berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, tidak kompromi dengan segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan mari perbanyak hidupmu untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kau bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang sempurna. Sehingga kau akan melihat masa depanmu, hari-harimu ke depan, kuasa Kristus yang melebihi segala-galanya itu akan terus dinyatakan dalam kehidupanmu, bukan hanya di masa mudamu, tapi sampai saat nanti di masa tuamu, bahkan saatnya nanti kau harus memilih pasangan hidup. Percayalah, ketika kau tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, yakinlah dengan sungguh-sungguh Bapakmu di dalam Yesus sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik dan terindah dalam hidupmu. Untuk itu mari terus berjalan dalam kebenarannya, mengambil pilihan dan keputusan untuk tetap berada dalam kebenaran Yesus Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai firman, beranilah berkata tidak untuk melakukannya, kekasih Tuhan. Maka engkau akan menjadi anak muda remaja yang sungguh-sungguh melihat hal-hal yang indah itu terjadi. Di tengah segala masalah persoalan, Dia akan tetap Bapa yang menyertai dan memberi kekuatan kepadamu. Mungkin malam hari ini ada di antara saudara yang mengalami pergumulan, bahkan orang tua dan orang yang terdekat dalam dirimu pun tidak tahu. Tapi jangan takut, ada Bapa yang selalu mengerti dan mengetahui segala isi hatimu. Untuk itu malam ini sebelum engkau meninggalkan tempat ini, ambil komitmen dan bawa hidupmu untuk menjadikan Kristus adalah yang terutama dan yang utama sampai selama-lamanya. Syakapatakaralalalala hindaralamaya syiarabatayase.
Yesus Kristus, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup setiap kami yang percaya padamu, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Ya Bapakku, apa yang mustahil itu menjadi tidak mustahil, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan, karena Engkau Allah sang pembuat mujizat. Dan apamu percaya malam hari ini sesuatu yang baru dan karya Tuhan yang luar biasa Yesus Kristus Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi para generasi muda yang saat malam ini boleh bersama-sama ada dalam rumah Tuhan di tempat ini. Lanjutkan karyamu lebih lagi Roh Kudus, dan mari nyatakan kehendakmu lebih lagi dalam kehidupan anak-anakmu. Biarlah semua yang hadir malam hari ini tidak ada seorang pun yang mengabaikan perintah Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengabaikan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengabaikan dalam segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi biarlah malam hari ini sesuatu yang baru semakin Tuhan kerjakan dalam pribadi lepas pribadi para generasi muda yang malam hari ini atas kehendak-Mu boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, melayani, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapakku. Hamba-Mu berdoa untuk semua para imam-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, baik itu tim praise and worship maupun juga pembicara, Tuhan Sherin dan semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah Yud Tuhan, baik Madiun maupun Nganjuk. Bapak, biarlah Engkau semakin memberkati pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu percaya jeri lelah anak-anak-Mu ini tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan melihat ketika sejak usia muda mereka mempersembahkan hidup sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Engkau pun pasti mengutamakan hidup anak-anak-Mu ya Tuhanku. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, juga semua generasi muda yang malam ini sudah berkumpul. Tuhan Yesus memberkati semua tanpa terkecuali, baik yang studi, Tuhan Yesus menyertai memberi hikmat yang luar biasa, hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan, ingatan yang tajam, daya tangkap yang kuat. Anugerahkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu ini. Biarlah kecerdasan yang Tuhan berikan atas Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego